Di ujung, tepat di dekat makam keramat Ki Buyut Caringin, di situ Jaki melihat penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata dengan wujud seperti bayangan hitam legam, begitu tinggi dan menyeramkan. Sampai-sampai menurut cerita Kang Jaki, ketika Kang Jaki memperhatikan, itu pohon beringin cuma sampai sepundak makhluk yang seperti bayangan hitam, saking tinggi dan besarnya. Ketika Jaki menurut, takjub Jaki dibuat. Makhluk-makhluk tadi itu berebutan memakan sesaji-sesaji yang sudah dipersembahkan. Mereka biarkan, mereka sedang memakan sesaji yang kita berikan. Itu pertanda mereka siap membantu urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Di video beberapa waktu lalu, Akang mengisahkan tentang perjalanan hidup Kang Jaki yang memang belum selesai, karena pada waktu itu hanya sampai Kang Jaki ikut bosnya, si bos Joni, mengirim guna-guna untuk menaklukkan Pak Hartono, si pemilik sepe, yang disebut guna-guna lemah tunduk atau tanah penunduk, yang maksudnya tanah keramat untuk menundukkan si target yang diserang. Yang ternyata memang si Aki Encum ini ternyata adalah dukun langganan bos Joni. Tapi itu semua memang sudah jadi perjalanan hidupnya Kang Jaki, dimana waktu itu selepas proyek diberikan oleh Pak Hartono, bos Joni pun menunaikan janjinya. Jaki yang memang begitu beruntung, dari yang awalnya hanya kuli diangkat menjadi mandor di proyek yang baru. Waktu itu menginjak tahun keempat Jaki bekerja bersama bos Joni. Tahun keempat akhir itu Joni mendengar kabar ada proyek besar yang diterima oleh CP milik Pak Hartono, yang dibagi di beberapa wilayah masih di daerah Jawa Barat. Dan Joni menginginkan dia ikut ambil bagian dalam proyek tersebut, karena keuntungan yang nantinya akan didapat begitu besar. Maka seperti biasa, ketika menginginkan proyek yang dianggap mustahil diberikan oleh Pak Hartono, Joni pun pasti meminta bantuan Aki Encum. Namun sudah beberapa kali Joni selalu mewakilkan hal itu kepada Jaki. Si Jaki pun tak keberatan, toh itu buat kebaikan dia juga. Maka saat itu sepulang dari proyek yang masa finishing, Jaki diajak bertemu empat mata di sebuah kafe, di mana dalam pertemuan itu intinya si Joni
minta Jaki untuk seperti biasa menemui Aki Encum. Bilang saja ada proyek besar yang nantinya Aki Encum pun akan diberi bagian. Di kafe itu Joni berkata, "Jack, lu cari waktu, lu temuin lagi dah tuh si Aki Encum. Bilang sama dia ada proyek besar. Gua pengen ikut ambil bagian di proyek itu. Lu bilang aja, kalau nih proyek gol, Aki Encum dapat jatah. Lumayan lah, bisa buat ngerenovasi rumah panggungnya," ucap Joni. Waduh, jadi bos, saya mesti kesana lagi sendiri bos. Ya kan lu udah biasa Jack, gak usah takut lah. Bukan masalah takut bos, tahu sendirilah situasi di sana seperti apa. Allah, tenang aja Jack, gua paham, jatah lu pasti gua tambah. Nah gitu dong bos. Kapan nih bos? Terserah lu dah, makin cepat makin baik. Kalau bisa minggu-minggu ini juga lu cari waktu berangkat dah ke Purwakarta. Nah, Jaki pun setuju. Selepas mengatur dan mendelegasikan urusan proyek ke orang yang dia percaya, Jaki langsung berangkat menuju ke Purwakarta menemui Aki Encum. Aki Encum yang sudah akrab dengan Jaki tahu betul kedatangan Jaki pasti ada urusan proyek. Jaki pun menjelaskan sesuai kesepakatan dengan bos Joni. Tentunya mendengar kalau Aki Encum akan dapat bagian dari hasil proyek di luar upah atau mahar yang biasa diberikan. Aki Encum pun terlihat begitu bersemangat. Begini Jang Jaki, kalau kayak gini mah Aki juga semangat. Aki pasti berusaha semaksimal mungkin. Cuma untuk menjamin kelancaran proyek kali ini, syaratnya agak luar biasa. Luar biasa? Luar biasa gimana Ki? Begini, untuk proyek sebesar ini, tentu syarat yang harus diberikan kepada Aki Buyut Caringin itu tak seperti biasanya. Syarat? Maksud Aki sajen Ki? Iya. Biasanya kan cuma sajen biasa, tapi khusus untuk kasus ini, agar lebih cepat dan terjamin keberhasilannya, Aki minta seekor kambing hitam. Kambing? Waduh, nyari kemana Ki? Gak mungkin kan saya dari Bandung mesti bawa kambing ke sini. Masa saya pakai mobil bak Ki? Bawa orang kan gak mungkin Ki, buat nemenin. Gampang Nak Jaki. Begini saja, Nak Jaki tinggal berikan saja uangnya ke Aki. Nanti biar Aki yang nyuruh orang nyari. Di sini ada kok kambing hitam yang diperlukan untuk ritual nanti malam. Ini waktu mepet banget loh. Hari itu minta, hari itu juga si Aki Encum minta seekor kambing hitam buat ritual. Akhirnya Jaki pun mengalah. Bodoh amat lah, harga kambing paling berapa sih? Di bawah tahun 2000 dulu masih agak murah. 1 juta aja udah dapat kambing gede. Lalu Jaki pun menyerahkan sejumlah uang kepada Aki Encum, yang lantas Aki Encum pergi mencari kambing hitam untuk ritual nanti malam. 1 jam kemudian pasca kepergian Aki Encum pun datang kembali ke rumah. Dengan senyum sumringah dia berkata, "Alhamdulillah Jang, sepertinya memang sudah takdir, nasib Ujang juga baik. Ada kambing hitam sudah Aki dapat, udah Aki bayarin, nanti maghrib diantar kemari." Aduh Ki, apa orang sini gak bakal curiga Ki? Alah, semua sudah tahu. Gak bakal ada yang mikir macam-macam sama Aki. Orang kampung sini semua tahu Aki ini siapa.
Nah, di situ Jaki pun mulai merasa aman. Soalnya kan takut dianggap apa gitu. Terlebih dia orang luar. Nah, waktu pun berlalu. Ba'da azan maghrib, terdengar suara kambing di jauhan. Dituntun seseorang. "Ki, Aki, ini kambingnya, Ki!" teriak orang dari luar. Jaki dan Aki Encum pun keluar dari rumah. Terlihat lelaki setengah baya menuntun seekor kambing hitam jantan. "Ki, ini kambingnya mau simpen di mana, Ki?" "Nah, di situ saja tuh, ikat di tiang pagar," ucap Ki Encum. Orang itu pun mengangguk, langsung si tambang ditaliin, diikat ke tiang pagar. "Ya sudah, Ki, saya pamit dulu." "Ya, makasih ya, Jang." "Iya, Ki, sama-sama," ucap orang yang nganterin tadi. Nah, selepas itu Aki Encum ngomong ke si Jaki. "Nak Jaki, sebelum berangkat, Aki mau ritual dulu sebentar. Karena untuk penyembelihan kambing beda seperti ritual yang sudah-sudah. Ya terserah Aki sajalah, saya sih ngikut, Ki." Aki Encum pun tersenyum mengangguk saja, lantas meninggalkan Jaki sendiri di ruang tamu. Dia masuk ke kamarnya. Di dapur terdengar suara istri dari Aki Encum sedang begitu sibuk menyiapkan makanan untuk makan malam sebelum berangkat ke tempat ritual. Tak lama bau aroma asap kemenyan mulai menyeruak di rumah Aki Encum yang tidak terlalu besar. Paham Jaki kalau memang Aki Encum sudah memulai ritualnya. Malam semakin larut, langit sudah semakin gelap. Entah kenapa malam itu di kemarau yang cukup panjang, yang mestinya langit penuh dengan bintang, tapi malam itu gelap total. Bahkan rembulan pun seolah enggan menyinari desanya Aki Encum. Seperti yang murka akan kelakuan Aki Encum dan Jaki yang selalu saja menggantungkan diri kepada para setan, para jin, para siluman yang dianggap leluhur. Jaki sendiri merasakan perasaan yang berbeda. Ada yang aneh pada malam itu. Udara malam terasa begitu berat, seolah udara memadat bisa menimpa tubuh Jaki kapan saja. Tepat adzan Isya, Aki Encum baru keluar dengan wajah penuh keringat. "Waduh, ada apa, Ki? Kok kayak yang kecapean, Ki?" "Biasa, Jang. Aki sudah mengerahkan semua parewangan bawahan Aki untuk melancarkan hajatnya si Joni dan hajat kamu, Jang. Ayo, sekarang makan dulu. Nanti selepas itu baru berangkat ke makam keramat Buyut Caringin." "Baik, Ki. Makan dulu tuh. Ya makanan sederhana lah, cuma lalapan, sambal, dan ikan asin saja. Tapi dimakan di tempat seperti kampung Aki Encum, itu semua terasa nikmat." Selepas makan, tanpa banyak bicara, Jaki dan Aki Encum pun berjalan berdua. Jaki dengan terpaksa menuntun kambing malam itu. Untung aja dulu biasa ngangon kambing, pikir Jaki. Dia terus berjalan mengekor di belakang Aki Encum yang membawa sesaji pula. Jaki terus menuntun kambing. Namun aneh, di beberapa titik sepanjang jalan, itu kambing tak mau diam. Tak mau jalan, ngembek terus. Seolah kambing peka melihat sesuatu. Mbak, jangan gitu. Kamu mestinya seneng. Kamu teh mau dijadiin persembahan buat Aki Buyut. Ayo jalan, ucap Ki Encum. Nih dukun udah kayak orang gila ngomong sama kambing. Si Jaki hanya diam saja. Karena memang nih kambing ditarik itu, wah medol kalau kata orang Sunda. Susah, merod, gak mau maju. Ngembik terus seperti yang ketakutan, gak mau diam. Tapi selepas diomongin sama Ki Encum, tuh kambing nurut. Jaki pun terus menuntun itu kambing. Dan ketika si kambing bertingkah sama seperti tadi, Aki Encum pun sampai menggedik-gedikan kaki ke atas bumi.
baca jampe-jampe panyinglar, seolah menyingkirkan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjegal niatan mereka. Perjalanan yang biasanya tak sampai makan waktu setengah jam, 1 jam full baru bisa sampai di ujung pesawahan. Jaki ampe keringetan. Ki, aneh ya Ki, kok terasa berat banget Ki jalan kemari. Yang Jaki, jangan kaget. Wajar terasa capek dan berat seperti ini, karena sepadan dengan hasilnya nanti. Aki Encum pun tak lepas kelelahan, sama ngos-ngosan. Terlebih ketika mulai memasuki jalanan setapak menuju ke pemakaman tua. Kambing makin parah kayak ngamuk, udah kayak kebo kemasukan gaang tuh. Ngamuk, si Jaki aja sampai kewalahan. Di situ si kambing seperti tahu kalau nyawanya tak lama lagi. Terlebih entah kenapa terdengar suara gonggongan anjing dari area pemakaman di depan mereka, yang ketika disorot oleh lampu teplok yang dibawa Aki Encum, suaranya ada, tapi wujudnya entah di mana. Tentunya hal itu membuat Jaki begitu ketakutan. Tak biasanya kejadian sedemikian rupa. Mulai berjalan masuk di antara sela-sela pemakaman tua yang waktu itu sudah begitu bersih, karena Jaki sering ke sana nyuruh Aki Encum bayar orang buat bersihin pemakaman itu. Nisan-nisan yang sudah penuh dengan lumut kehitaman. Bahkan sudah banyak pula yang sudah tak berbentuk sama sekali, porak-poranda dimakan waktu. Menambah suasana begitu menakutkan. Jaki seperti sedang bermain dalam film horor yang sering dia tonton. Nuansanya begitu sama. Terlebih lagi ketika sekuat tenaga terus menarik tambang yang mengikat leher kambing. Di ujung, tepat di dekat makam keramat Ki Buyut Caringin. Di situ Jaki melihat penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata dengan wujud seperti bayangan hitam legam. Begitu tinggi dan menyeramkan. Sampai-sampai menurut cerita Kang Jaki, ketika Kang Jaki memperhatikan, itu pohon beringin cuma sampai sepundak makhluk yang seperti bayangan hitam. Saking tinggi dan besarnya. Ki, itu apa Ki? Itu Ki, itu. Mana Jang? Mana? Itu Ki, dicaringin Ki, dicaringin. Si Aki Encum lantas menatap ke arah Caringin. Waduh. Ki, apa Ki? Tenang Jang, tenang. Sepertinya itu si Kalajugang. Kalajugang. Siapa lagi Ki? Kalajugang itu salah satu parewangan Aki yang paling kuat. Dia masih ada kerabat dengan sosok Jonggrang Kalapitu. Apalagi Jonggrang Kalapitu? Si Jaki yang mana ngerti. Tapi dia ya manggut-manggut aja lah. Nah, sebelum menuju ke pohon beringin, masih di tengah area pemakaman, Jaki fokus menatap makhluk yang begitu besar seperti raksasa. Aki Encum berdiri diam merapalkan sesuatu. Yang didengar Jaki cuma Kalajugang. Gak tahu apalah yang dibaca. Seolah-olah seperti yang minta izin berkomunikasi dengan sosok buta yang hitam seperti bayangan yang berdiri di samping pohon caringin, pohon beringin. Jaki hanya diam. Memang rasa takut sudah tak terlalu seperti dulu waktu pertama kali.
Seolah Jaki sudah mulai ada keakraban dengan makhluk-makhluk halus di sekitaran area pemakaman tua. Kalau masalah penampakan pocong, Kunti kaget sih ada. Tapi kalau takut seperti dulu, udah enggak. Udah kayak biasa lah. Terlebih memang kuntilanak dan pocong yang dulu sempat menemui Jaki pertama kali, sepertinya memang mereka begitu baik. Karena pernah satu saat di daerah Bandung, ketika Jaki hampir kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Dia bisa jatuh dan selamat tanpa lecet sedikit pun. Namun ketika dia mengangkat kepala, ada sosok kuntilanak yang berdiri tersenyum dengan wajah yang begitu menakutkan ke arah Jaki. Ada keakraban dalam batinnya Jaki kepada sosok si kuntilanak itu. Bahkan ada ucapan dalam batin, kuntilanak itulah yang menyelamatkan si Jaki, yaitu kuntilanak pohon beringin. Nah, selepas si Aki Encum beres baca-baca mantra atau apa, suasana pun jadi tenang. Hawa menakutkan hilang. Rasa nyaman mulai muncul dalam hati dan pikiran Jaki. Kambing yang tadinya ngamuk terus ikut tenang pula. Ayo Jang, kita langsung ke makam Eyang Buyut. Aki Buyut sudah menunggu. Baik. Mereka pun kembali berjalan. Sosok tadi sudah hilang, yang seperti raksasa itu, yang namanya Kala juga udah nggak ada. Nah, tiba di bawah pohon beringin. Seperti biasa, Jaki membantu Aki Encum menata sesaji. Kambing diikatkan ke akar pohon beringin, lalu membakar arang, seperti yang sudah biasa dilakukan setiap kali datang ke sana. Nah, di situ Aki Encum pun kembali merapalkan mantra-mantra, baca Rajah Bubuka, persis seperti ritual pada umumnya. Asap kemenyan mengepul terus ditambah dan ditambah. Hanya bedanya waktu itu menyan yang digunakan biasanya menyan cap 555. Waktu itu pakainya menyan Arab yang warna putih seperti kristal. Zaman dulu harganya agak lumayan karena barang gelap. Kalau sekarang kan murah banyak lah. Nah, selepas membakar kemenyan, cukup lama si Aki Encum terdiam. Lantas dia berdiri berbalik ke arah si Jaki. Nah Jaki, ayo sekarang kita sembelih. Kita sembelih kambing hitam itu. Iya Ki, sekarang Ki. Sekarang. Mana wadah yang tadi Aki suruh bawa? Ada Ki, ada. Jaki ngambil kresek besar yang ternyata isinya apa? Baskom plastik. Baskom plastik dikeluarkan. Lalu si Aki Encum mencabut gongnya. Kambing keempat kakinya diikat begitu kuat. Lalu si kambing batang lehernya diletakkan di atas baskom. Aki Encum mulai mendekatkan tajamnya. Dan detik itu juga darah langsung menyembur tertampung di baskom yang mereka bawa. Seolah nyawa si kambing sudah terlebih dulu keluar sebelum batangnya disembur. Terbukti nggak kejang-kejang. Udah kayak mati. Nah, darah terkumpul. Lantas kepalanya dibawa ke bawah pohon beringin. Dia letakkan di atas sesaji. Sedangkan darahnya, Aki Encum menyuruh Jaki untuk dikucurkan mengelilingi pohon beringin. Dan sisanya dikucurkan tepat di atas undakan batu kuburannya Aki Buyut Caringin. Nah, selepas itu tubuh kambing diletakkan di balik pohon. Sedangkan kepala di arah sebaliknya pula tepat di depan Aki Encum. Aki Encum dan si Jaki mulai kembali bermeditasi melakukan ritual. Menyerahkan persembahan kepada Aki Buyut Caringin. Seperti yang sudah-sudah, ciri datangnya sosok Aki Buyut Caringin
itu didahului dengan terasanya getaran di atas tanah yang mereka berdua duduki. Namun Jaki mulai merasa heran. Biasanya yang datang cuma pocong, kuntilanak. Lah ini segala jenis setan muncul katanya. Dari mulai tuyul, genderuwo, wewe gombel, kuntilanak, pocong. Segala macam setan ada di sana. Seolah diundang atau terpancing dengan aroma darah kambing hitam. Seperti yang ingin ikut mencicipi pesta yang diselenggarakan oleh Jaki. Gemetar si Jaki waktu itu. Lawong dia dikelilingi makhluk-makhluk halus. Dikelilingi bangsa siluman. Terlebih Jaki melihat sosok siluman anjing yang dikenal dengan nama Awul. Werewolf kalau di luar negeri sana. Manusia serigala kalau di kita manusia anjing. Nah, melihat itu semua, Jaki mepet duduknya ke arah Aki Encum. Aki Encum paham betul Jaki dalam posisi ketakutan. Dia menepuk-nepuk dengkulnya Jaki. Tenang Jang Jaki, tenang. Mereka tak akan bisa mendekat melewati kucuran darah yang sudah Ujang sebarkan. Itu jadi bentuk perlindungan pula. Baik. Pejamkan mata saja. Jangan pedulikan. Baik. Namun tetap aja si Jaki yang penasaran mencoba membuka kelopak matanya. Saat itulah dia terkesiap karena makhluk-makhluk itu betul-betul sudah tepat berada di luar lingkaran darah. Baunya berbagai macam, campur aduk. Tentunya hal itu membuat Jaki betul-betul hampir semaput. Namun Aki Encum menenangkan Jaki. Singkatnya, setelah cukup lama melakukan ritual, Aki Encum lantas mengakhiri ritualnya. Lalu berkata kepada Jaki, "Alhamdulillah Jang, persembahan kita direstui dan diterima oleh Aki Buyut Caringin. Proyek dijamin bisa didapat oleh si Joni. Sekarang kita pulang. Tapi Ki, mereka Ki, biarkan saja. Anggap saja kamu tak melihat apa-apa," ucap Ki Encum. Walau Ki Encum berbicara seperti itu, tapi tetap saja ketika berjalan halus menembus kerumunan makhluk-makhluk halus. Walau mereka memberi jalan, tapi yang namanya kelihatan kayak kita nembus kerumunan orang, cuma nih bentuknya setan. Jaki ya tetap ketakutan. Kakinya itu gemeter sampai terasa berat hanya sekedar untuk melangkah. Kalau tak ditarik dituntun oleh Aki Encum, dijamin si Jaki pasti tertinggal di bawah pohon beringin. Namun selepas beberapa langkah menjauh, barulah Jaki bisa menguasai kembali dirinya. Dan sekitar beberapa langkah lagi ke tempat jalan keluar area pemakaman tua, Jaki terperanjat kaget mendengar suara dari belakang yang begitu ribut. Rame. Ketika Jaki menoleh, takjub Jaki dibuatnya. Makhluk-makhluk tadi itu berebutan memakan sesaji-sesaji yang sudah dipersembahkan. Ki, mereka biarkan. Mereka sedang memakan sesaji yang kita berikan. Itu pertanda mereka siap membantu urusan kita. Sudah, sekarang kita pulang balik lagi ke rumah. Nah, pada pulang lagi Nani. Pulang ke rumah Aki Encum. Tak ada yang harus dilakukan oleh Jaki sepulangnya nanti ke Bandung. Karena semua diurus langsung oleh Aki Encum. Aki Encum menjamin kalau Joni pasti dapat bagian di proyek besar yang diterima oleh CP-nya Pak Hartono. Esok paginya
Jaki pun lantas langsung kembali ke Bandung. Langsung datang ke tempat proyek. Dia bertemu dengan Joni. Jack, gimana? Beres, bos. Si Abah langsung yang ngerjain semuanya. Sekarang kita hanya tinggal terima matang aja, bos. Terima hasil. Tinggal tunggu kabar baik saja. Yang bener lu? Bener, bos. Baguslah. Gua percaya sama lu sama Kincum. Pasti semua beres. Ngomong-ngomong, habis berapa, Jack? Ya kalau di total-total, bos, agak gede, bos. Soalnya mesti pakai kambing hitam. Waduh, pakai kambing, Jack? Iya, bos. Totalnya ya, kemarin habis 3 juta, bos. Wih, 3 juta. Inilah budaya korupsi di mana-mana. Udah dari zaman nenek moyang kita. Joni yang percaya begitu saja, yang ngasih duit, gantiin duitnya si Jaki. Baru selesai membicarakan masalah perjalanan Jaki ke tempat Ki Encum. Tak lama, terlihat sebuah mobil mewah datang ke area proyek. Bos, itu mobil siapa, bos? Kayak mobilnya Pak Hartono. Waduh, itu memang kayaknya Pak Hartono sih. Yuk, kita samperin, ucap Joni. Mereka berdua pun nyamperin ke arah mobil berhenti. Betullah memang Pak Hartono yang turun dari mobil itu. Begitu turun disambut langsung oleh Jaki dan si Joni. Pak Hartono berkata, "Gimana? Proyek aman?" "Beres, bos. Seminggu lagi beres. Kerjaan selesai." "Bagus. Kalau gitu, nanti malam ke rumah. Ada proyek besar di mana kalian harus ikut andil." Baik, bos." Sambil si Joni ini mengedipkan mata ke Jaki. "Iya, bos. Siap, bos. Nanti malam kita merapat," ucap Jaki. Pak Hartono pun tersenyum, lantas minta diantar oleh Joni dan Jaki meninjau proyek yang sebentar lagi selesai. Selepas si Pak Hartono pulang, Jaki dan Joni pun tersenyum bahagia. Betullah memang top chair. Sekali garap oleh Ki Encum berhasil. Maka selepas bubar kerja proyek, mereka berdua pulang ke tempat masing-masing. Dan malam harinya berangkat bersama langsung menuju ke rumahnya Pak Hartono. Nah, di sini walau sudah hampir 5 tahunan kerja bareng Joni dan Pak Hartono, kalau ketemu Bu Monika, si Jaki ini bisa dihitung jari. Nah, kebetulan waktu itu Jaki baru pertama kali melihat Bu Monika dengan begitu jelas dan nyata di hadapannya. Yang ternyata Bu Monika sendiri turut andil dalam proyek yang diterima CP yang dipimpin sang suami. Di situ dalam hati tak henti-hentinya Jaki memuji kecantikan Bu Monika. Kalau dibanding-banding sama Pak Hartono, usianya pasti selisih jauh. Karena Pak Hartono terlihat begitu tua, tapi Bu Monika paling banter baru 30 tahunan. Menurut perencanaan proyek yang dimana nanti Joni dan si Jaki ikut turut andil, itu akan dimulai tepat di bulan Januari tahun 2000. Yang hanya tersisa 1-2 bulanan lagi. Cukuplah untuk melakukan persiapan. Nah, singkatnya, selepas diatur-atur dan dibagi-bagi, Jaki dan Joni kebagian proyek pembangunan di beberapa lokasi, tapi masih di daerah Jawa Barat. Nah, Joni pun ditunjuk langsung oleh Pak Hartono sebagai penanggung jawab proyek bagiannya. Tentunya Jaki di situ dilibatkan pula. Bukan hanya sebagai mandor satu jenis proyek, tapi proyek-proyek yang ada di bawah pengawasannya Joni. Disitulah Jaki pun ikut berperan penting. Jaki tentunya senang karena uang upah yang akan dia dapat pastinya begitu besar. Walau Jaki tahu Pak Hartono dan Joni itu sebenarnya saling cubit, saling tikam.
saling memanfaatkan, saling menggelapkan uang. Tapi ya itu bukan urusan Jaki. Yang penting karirnya tetap lancar. Waktu berlalu, proyek mulai berjalan. Di pertengahan Januari, Joni tengah hari itu sedang memantau para pekerja yang bekerja begitu giat. Namun di kejauhan terlihat mobil yang begitu akrab datang ke area proyek yang dia pimpin. Waduh, itu kayaknya mobil Pak Hartono tuh. Buru-burulah si Jaki mendekat ke lokasi tempat parkir. Namun alangkah kagetnya dia ketika si supir membukakan pintu. Yang turun bukan Pak Hartono, tapi Bu Monika. Kamu Jack? Iya Bu. Bapak kemana Bu? Tumben ibu turun langsung ke proyek. Gak tahu kemana lah. Mungkin si bapak lagi sama perek-pereknya. Udahlah, biarin aja. Ini proyek semua ibu yang ngatur, ucap Bu Monika. Terlihat nada yang penuh amarah. Dan Jaki pun tahu perempuan yang dulu dia temui di klub malam itu ternyata Bu Monika. Namun ya Jaki pura-pura gak kenal aja gitu. Nah, Jaki pun mengajak Bu Monika untuk berbicara di sebuah lokasi di tempat proyek. Ya kayak tenda darurat gitulah. Nah di situ Bu Monika pun langsung nodong si Jaki. Jack, jawab ibu sejujur-jujurnya. Ada apa ya Bu? Jack, ibu tahu selama ini si Hartono, si bilangnya bukan bapak ya, si Hartono sama si Joni itu main duit proyek kan. Anu Bu, anu apa Jack? Perlu kamu ketahui Jack, CP Sentosa itu bukan punyanya si Hartono Jack. Kaget si Jaki, baru tahu kalau ternyata CP Sentosa tempat dia bernaung itu bukan miliknya Hartono. Maksud ibu, Jack, CP itu milik almarhum bapaknya ibu, orang tua ibu. Dulu si Hartono karyawan di CP, tangan kanan orang kepercayaannya almarhum bapak. Karena masih bujangan, dinikahin sama ibu agar CP tetap bisa berkembang. Tapi kalau dia sudah berani menggelapkan uang CP, uang proyek untuk perek-perek yang sering dia tiduri, termasuk yang sering dia sewa di klub malam, ibu nggak setuju, ibu nggak rela. Ini CP dibentuk, dikembangkan oleh orang tua ibu. Seenaknya saja dia. Dan ibu beri kamu perintah karena kedekatan kamu dengan si Joni dan si Hartono. Ibu minta kamu kumpulkan bukti di lapangan dan nanti serahkan ke ibu, ucap Bu Monika dengan nada agak mengancam. Ingat Jack, kalau kamu malah ikut bermain seperti mereka berdua, kamu akan mengalami nasib yang sama. Kaget si Jaki, diancam seperti itu oleh Bu Monika. Akhirnya Jaki pun gak bisa berbicara apa-apa, hanya mengiyakan dan mengangguk saja. Karena baru tahu ternyata pimpinan tertinggi sebenarnya di CP Sentosa itu adalah Bu Monika. Jadi ini CEO nyamar jadi bini gitu. Sebenarnya yang punyanya dia. Tapi sudahlah, yang penting Jaki kerja mengikuti perintah atasan tertinggi. Maka mulai saat itu Jaki pun menjalankan perintah Bu Monika, mencari-cari barang bukti, entah itu berkas, nota pembelian atau sebagainya. Dan dalam tempo 1 bulan atas kepiawaiannya Jaki, bukti-bukti pun terkumpul cukup banyak. Langsung dia serahkan ke Bu Monika, di mana waktu itu Jaki datang ke kantor CP Sentosa dan Bu Monika mengajak Jaki bertemu di tempat yang lebih pribadi karena takut banyak simpatisannya Hartono. Selepas bukti diserahkan,
Bu Monika begitu senang dengan kinerjanya Jaki. Maka 1 minggu pasca penyerahan berkas barang bukti korupsinya Joni dan Pak Hartono, Jaki mendengar kabar Hartono digugat cerai Bu Monika dan si Joni dipecat juga. Mendengar Joni ikut dipecat, Jaki awalnya merasa bersalah. Namun selepas dipikir-pikir, lah toh itu kan udah resiko, bodoh amat lah. Namun Jaki seolah merasa tak bersalah, menunjukkan wajah yang tak tahu apa-apa, datang ke rumah yang ditempati oleh Joni, ikut berduka cita atas musibah yang menimpa si Joni. Joni yang sadar betul, karena memang itu semua kesalahannya, dia pun dengan berat hati pamitan ke Jaki. Karena sudah tak ada kesempatan lagi, tak ada ampunan dari Bu Monika. Sedangkan kalau sudah dipecat oleh Bu Monika, akses, relasi dan segalanya pasti langsung tertutup pula. Nama Joni sudah di blacklist mungkin di lingkungan para kontraktor dan sejenisnya. Dan si Joni itu memilih pulang kampung ke Purwakarta, yang Jaki sendiri tak tahu Purwakartanya di mana. Nah, selepas itu Bu Monika sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Jaki, posisi Joni pun digantikan oleh Jaki. Jadi tepat di tahun 2000, masih di bulan Januari akhir nih, masuk ke bulan Februari, Jaki naik pangkat lagi. Naik pangkat lagi dia. Menduduki posisinya Bos Joni. Tentunya pundi-pundi uang makin besar pula dong. Nah, sebagai bentuk rasa terima kasih, Jaki, dia pun seringkali datang ke rumahnya Bu Monika. Karena beberapa kali si Jaki ini disuruh bantu-bantu beberes di halaman rumahnya Bu Monika yang sudah berstatus janda. Karena memang pembantunya ternyata ikut terlibat pula menutupi perselingkuhan Hartono, suaminya. Tuh pembantu 4 dipecat semua. Yang datang ke sana freelance, jadi bukan karyawan gitu. Hanya dibayar harian atau mingguan. Dan Jaki sering disuruh bantu-bantu bersih-bersih. Ya buat Jaki nggak masalah lah. Wong dia aslinya orang kampung, udah biasa kerja seperti itu. Nah dari situ Jaki dan Bu Monika pun mulai akrab. Sampai akhirnya si Jaki mulai muncul rasa cinta dalam hati. Namun dia paham betul, seakrab apapun dia dengan Bu Monika, hubungannya hanya sebagai atasan dan bawahan. Gak mungkin bisa bersatu dengan cinta. Gak mungkin bisa jadi suami istri. Tapi Jaki begitu ambisius. Dia ingin memiliki Monika yang dipastikan Monika bisa dimiliki. Maka posisi tertinggi di CP Sentosa sudah dijamin akan dia duduki. Maklumlah, namanya juga manusia kan. Nah, untuk melancarkan niatannya itu, satu nama terlintas di kepala si Jaki, Aki Encum. Ini lagi-lagi dukun jadi andalan si Jaki. Nah inilah, kalau udah biasa datang ke dukun, yang pertama terlintas kalau ada perlu, ada keinginan, ada permohonan, bukan Allah, dukun yang muncul. Seperti si Jaki. Langsung dia meluncur ke Purwakarta, menemui Aki Encum, membawa harapan besar untuk memiliki Bu Monika. Namun sesampainya di Purwakarta di kediaman Aki Encum, Jaki menjelaskan semua maksud tujuannya datang yang tak berkaitan dengan masalah proyek, tapi masalah percintaan, masalah hati seorang perempuan yang tersakiti, seorang janda tanpa anak yang kaya raya, Bu Monika. Namun sayangnya apa? Aduh Jang. Aki mah kalau urusan asmara percintaan yang kayak gitu, di bidang perpeletan, Aki mah kurang ahli Jang. Aki mah nggak bisa garap yang gituan.
Tapi kalau Ujang mau guna-guna orang, naklukin orang, mindahin setan, itu Aki jagonya. Kalau urusan pelet memelet mah, aduh Jang, ampun Jang, ampun, Aki mah nggak sanggup. Ujang lihat saja tuh, Aki kalau punya ilmu pelet, gak mungkin punya istri nini. Iya juga ya, pikir si Jaki. Aduh, terus gimana tuh Ki? Saya teh bingung Ki, harus ke siapa saya minta tolong. Saya pengen banget naklukin Bu Monika biar mau jadi istri saya Ki. Tenang saja Jang, tenang saja, gak usah takut. Aki tentunya ada solusi buat Jang Jaki. Nah, apa itu Ki? Ujang pergi saja ke daerah Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru. Di Desa Cisarua, di bawah kaki Gunung Bongkok, di situ ada adik seperguruan Aki. Namanya Nini Sarwiti. Dia itu ratu pelet Gunung Bongkok. Kalau Nini Sarwiti adik seperguruan Aki, dia pasti sanggup ngasih ilmu seperti itu. Datanglah ke sana. Bilang saja disuruh Aki Encum. Pasti nanti langsung dibantu. Ucap Ki Encum. Nah di sini Jaki pun lega. Ternyata masih di daerah Purwakarta. Hanya saja beda kecamatan dengan desanya Aki Encum. Nah selepas diberi alamat oleh Aki Encum, Jaki pun gak tahu nanti harus berapa lama di Nini Sarwiti. Akhirnya Jaki pun memilih pulang dulu ke Bandung, minta izin ke Bu Monika untuk cuti pulang kampung. Awalnya Bu Monika berat ngasih cuti ke si Jaki. Namun karena Jaki yang memang sudah lama gak pernah pulang kampung, diizinkan pula lah oleh Bu Monika, dikasih jatah cuti 2 minggu. Jaki pun begitu berterima kasih. Lantas dia pun buru-buru berkemas, bukan pulang kampung, tapi mau ke tempat tinggalnya Nini Sarwiti di daerah Desa Cisarua. Ini orang Purwakarta pasti tahu. Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Gunung Bongkok. Yang katanya si Nini Sarwiti ini menurut Kang Jaki, berdasarkan penuturan Aki Encum, itu ratu peletnya Gunung Bongkok. Tentunya nggak bakal sembarangan nih si Aki Encum ngasih gelar ke adik seperguruannya. Nah singkat cerita, Jaki pun langsung menuju ke daerah Tegalwaru. Tujuannya Desa Cisarua. Perjalanan yang cukup panjang karena Jaki banyak bertanya dan berhenti sepanjang perjalanan. Tepat jam 1 siang baru sampai ke perbatasan Desa Cisarua. Untuk mencari keberadaan rumah Nini Sarwiti, satu yang terlintas di pikiran si Jaki, warung. Gampang buat nanya, asal beli pasti diarahkan langsung oleh si pemilik. Maka si Jaki pun nyari-nyari warung. Mulai masuk ke area pemukiman dengan mobil yang dia kendarai, mobil dinas CP Sentosa yang diberikan oleh Bu Monika. Akhirnya menemukan sebuah warung di antara padatnya rumah-rumah di sana. Jaki markirin mobil yang tentunya menarik perhatian orang-orang kampung. Begitu Jaki turun, Jaki yang penampilannya memang seperti orang Cindo. Matanya sipit, putih kulitnya, ganteng, tinggi. Disangkanya Chinese oleh orang-orang kampung tuh. Nah, masuk ke warung, Jaki pun meminta 2 bungkus rokok. Pak, minta 2 bungkus Pak. Rokok Pak. Rokok apa Pak? Itu aja Pak. Nah itu tuh, rokok putih itu Pak. Sambil nunjuk ke sebuah merek rokok. Nah, ketika si Jaki lagi pesen rokok, di situ ada yang belanja pula. Begitu Jaki menoleh, kaget dia. Loh,
Bos Joni. Joni pun berbalik. Ternyata memang betul si Joni. Loh, Jack, lu di sini mau kemana? Loh, bos, di sini bos. Walah, udah jangan panggil bos. Gua udah bukan atasan lu lagi. Lu mau kemana? Ah, ada perlu. Ya udah, sok belanja dulu. Nanti ikut ke rumah. Ucap si Joni. Jaki betul-betul gak nyangka. Ternyata Joni ini tinggalnya di Cisarua. Nah, akhirnya Joni pun naik ke mobil yang dikendarai oleh Jaki. Dibawa ke rumahnya Joni. Nah, di situ Joni bertukar cerita tentang pengalaman mereka berdua setelah berpisah cukup lama. Ternyata Joni, walaupun suka poya-poya, hura-hura di kota, dia tetap menyisihkan uang untuk bekal masa depan. Jadi ketika dipecat, ada kerjaan lah. Walaupun cuma bertani dan beternak saja. Tapi setidaknya hidupnya terjamin. Nah, di rumah Joni ini, Jaki pun menanyakan keberadaan Nini Sarwiti. Awalnya kaget nih si Joni. Loh, Jack, lu ngapain nemuin Nini Sarwiti? Lah, ada perlu, John. Lu mau melet cewek lu? Lah, kok tahu sih? Ya tahu lah, semua orang sini paham kalau urusan perpeletan tuh Nini peletnya Gunung Bongkok, Nini Sarwiti. Dari mana lu tahu Nini Sarwiti? Ya itu, John, dari Aki Encum. Oh, ya pantas. Memang Nini Sarwiti itu adik seperguruannya Aki Encum. Ya udahlah, mau kapan ketemu Nini Sarwiti? Tak anterin ke sana. Ya kalau bisa sekarang aja lah, John. Sekalian titip mobil nih di sini. Nih kunci lu pegang aja. Ucap si Jaki. Joni pun hanya tersenyum saja. Lantas selepas ngopi, Joni membawa Jaki menemui Nini Sarwiti. Mereka berjalan kaki karena nggak ada akses motor ataupun mobil ke rumah Nini Sarwiti. Nini Sarwiti tinggalnya di lokasi terpencil, tepat di bawah kaki Gunung Bongkok. Melewati pesawahan, gak jauh beda dengan posisi tempat tinggalnya Aki Encum. Yang bikin Jaki kaget ketika tiba di sebuah rumah yang cukup sederhana, rumah panggung yang memang umum pada zaman itu, terlebih di pekampungan-pekampungan. Jaki kaget betul begitu bertemu dengan Nini Sarwiti. Walau sudah tua renta, tapi aura kecantikannya masih kental terlihat. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ternyata Nini Sarwiti itu cacat. Jadi kakinya gak ada sebelah, cacat dari lahir. Bertemu dengan Nini Sarwiti, si Jaki berhadap-hadapan berbicara, sedangkan Joni menunggu di luar gubuk Nini Sarwiti. Ujang teh dari mana? Dari Bandung nih. Saya datang ke sini itu disaranin sama Aki Encum nih. Kamu teh dari rumahnya Kang Encum? Iya nih. Bagus. Bagaimana kabar Kang Encum? Sudah lama Nini nggak ketemu. Baik nih, Aki Encum juga titip salam. Oh iya nih, itu ada oleh-oleh buat Nini dari Aki Encum. Oleh-oleh? Oleh-oleh apa? Gak tahu nih, ucap si Jaki. Yang baru ingat kresek ketinggal di luar. Dia ambil dulu, langsung diserahkan ke Nini Sarwiti. Begitu dibuka, ya ternyata isinya bako tampang. Ternyata ini kakak sama adik seperguruan sukanya ngerokok tembakau. Dia sampai tersenyum-senyum senang. Sudah. Jadi, apa tujuan kamu jauh-jauh datang nemuin Nini? Kalau si Encum yang nyuruh ke sini, berarti si Encum tak bisa membantu kamu. Iya nih, saya datang kemari. Itu memang disaranin sama Ki Encum. Jadi begini nih, saya terus terang saja suka sama atasan saya, majikan saya, janda nih, namanya Monica. Terus, ya itu nih, Nini mungkin juga paham. Saya mau minta tolong Nini untuk memelet si Monica.
Oh, mau melet, gampang. Tapi inget Jang, yang namanya ilmu pelet itu ada lunturnya. Kalau sudah luntur harus ditembak lagi biar tetap terikat sama Ujang. Ya, aduh, berarti saya mesti sering kesini nantinya ya nih. Ya iya, kecuali kalau Ujang mau, sekalian saja Ujang belajar ilmu pelet sama Nini, biar nggak perlu datang lagi kemari. Waduh, berapa lama nih? Tak lama, cukup tirakat 7 hari 7 malam saja di tempat Nini. Senang si Jaki mendengarnya. Kan dia cutinya 2 minggu. Disuruh tirakat 7 hari 7 malam untuk memiliki ilmu pelet dari si Nini Pelet, Nini Sarwiti, Ratu Pelet Gunung Bongkok. Nah, di tengah pembicaraan itu, Nini Sarwiti pun mengulas sedikit tentang Gunung Bongkok. Ujang, perlu Ujang ketahui, Gunung Bongkok ini adalah gunung yang disucikan, dianggap keramat. Gunung ini tempat tinggalnya para dewa. Salah satunya tempat tinggal Sang Hyang Jonggrang Kalapitu. Nah, kaget si Jaki mendengar nama Jonggrang Kalapitu. Dia ingat Kalajugang, sosok raksasa waktu nyembelih kambing hitam. Kan itu namanya Kalajugang. Nah, si Aki Encum bilang itu masih ada hubungan dengan Jonggrang Kalapitu. Kaget dong si Jaki mendengarnya. Jadi Ujang, ilmu pelet yang nanti akan Nini berikan itu adalah ilmu pelet dari Jonggrang Kalapitu. Keampuhannya tak akan diragukan lagi. Pasti tokcer. Selepas mendengar itu semua, Jaki pun menyanggupi saran Nini Sarwiti. Jaki pun keluar berbicara dengan si Joni. Joni paham, dia pun berjanji nanti setiap sore dia akan datang menengok Jaki di rumah Nini Sarwiti. Sekaligus Jaki pun minta dibuatkan makanan untuk bekal dia selama tirakat di rumah Nini Sarwiti. Malam itu juga Jaki langsung memulai tirakatnya. Tapi sebelum itu, Nini Sarwiti pun bertanya kepada Jaki. Jang Jaki, apa kamu bawa sesuatu yang ada hubungannya dengan majikanmu? Seperti pakaian yang pernah digunakan. Ada nih, kebetulan nih. Sebelum saya kemari nih, saya sempat nyuri celana dalamnya Bu Monika nih. Nah, bagus. Itu lebih bagus. Nanti kau simpan, kau gunakan waktu ritual 7 malam. Jaki pun mengangguk. Untung aja dia inisiatif tuh. Nyuri celana dalam yang kayak lingeri miliknya Bu Monika. Ini memang cabul si Jaki. Nah, malam harinya Jaki pun dimandikan oleh Nini Sarwiti di kolam pancuran belakang rumahnya. Selepas selesai dimandikan yang makan waktu hampir 1 jam lamanya. Tanpa sehelai benang, Jaki langsung mengenakan pakaiannya tanpa membasuh air yang menetes di tubuhnya. Dia pun digiring ke sebuah kamar gubuk kecil, terpisah dari rumah Nini Sarwiti tapi berdampingan. Di mana disitulah Jaki melakukan tirakat membaca mantra pelet dari Jonggrang Kalapitu. Yang peletnya disebut pelet jaran goyang, yang memang umum namun agak berbeda menurut Kang Jaki. Disuruh dirapalkan setiap malam sampai waktu subuh tanpa berhenti, di mana di akhir rapalan mantra jaran goyang sambil memegang celana dalam Bu Monika tuh yang agak bau asem-asem, itu ditiupkan sambil nyebutin Monika.
memang gak masuk akal, nyeleneh. Tapi itulah keunikan di dunia spiritual. Hal itu pun dilakukan oleh Jaki. Dan memang berdasarkan ucapan dari Nini Sarwiti, tak akan ada halangan apapun selama prosesi ritual. Dan itu beneran terjadi. Tak ada halangan seperti ketika datang ke Buyut Caringin. Waktu Tirakat mengamalkan asihan atau pelet jaran goyang yang diwariskan oleh Jonggrang Kalapitu, gangguan-gangguan seperti itu tak ada. Tapi justru kehebatannya di situ. Pelet jaran goyang yang dirapalkan oleh Jaki ternyata bukan hanya bisa memikat manusia. Lelembutan pun, jin jenis betina itu bisa terpikat pula oleh aura ilmu pengasihan itu. Si Jaki di malam ke-6 mengamalkan rapalan jaran goyang. Tepat tengah malam, dia didatangi 5 perempuan cantik yang mengaku dari puncak Gunung Bongkok. Terpanggil oleh rapalan yang diamalkan oleh Jaki. Dan semalaman sampai subuh itu menggerayangi tubuh Jaki. Nah barulah kali itu tuh si Jaki kegoda ama yang namanya perempuan. Untung Jaki sadar mereka berlima itu setan. Akhirnya tibalah di malam terakhir, malam ke-7, di mana Jaki tengah malam ketika husu merapalkan ajian jaran goyang, Nini Sarwiti membangunkan Jaki. Sudah Jang, sudah cukup, kamu sudah dinyatakan lulus. Sekarang waktu penyempurnaan ilmu jaran goyang. Iya nih, ikut Nini keluar, ucap Nini Sarwiti sambil nuntun si Jaki. Ini kancutnya gimana nih? Sudah simpan. Akhirnya celana dalam disimpan sama si Jaki. Nah selepas itu Jaki dituntun oleh Nini Sarwiti ke kolam di belakang rumah, yang di atasnya ada pancuran tempat mandi. Ternyata kolam itu cukup dalam. Nah Nini Sarwiti itu bakar kemenyan. Di sampingnya ada sesaji seperti sesaji biasa ketika dengan Ki Encum. Lalu merapalkan sesuatu, lantas meludah 7 kali ke kolam ikan. Nah aktivitas Nini Sarwiti walaupun kakinya nggak ada sebelah, itu kayak orang normal. Gak mesti apa loncat-loncat, kagak, jalan biasa. Kan aneh. Aneh loh, jalan biasa nih si Nini Sarwiti, ngelangkah kakinya, nggak lompat-lompat, padahal sebelah nggak ada. Seperti ada kaki gaib di bagian yang buntungnya itu. Nah itulah kesaktian Nini Sarwiti. Itu berdasarkan cerita Kang Jaki. Nah, selepas meludah 7 kali, Nini Sarwiti langsung melemparkan batu. Batu sebesar-besar uang benggol, berjumlah 7 buah, itu dilempar, disebar di kolam ikan. Nah barulah selepas itu Jaki disuruh turun berendam di kolam itu. Jaki menurut. Membuka pakaiannya, menyisakan celana kolor, dia turun ke kolam ikan. Lantas di situ Jaki duduk bersila di atas permukaan batu yang ternyata ada batu besar di dasar kolam. Jaki terendam sampai sebatas leher. Dia pun merapalkan mantra jaran goyang sesuai perintah Nini Sarwiti. Nah, Nini Sarwiti di tepian kolam itu duduk bersila, merapalkan mantra pula. Seperti membantu kelancaran si Jaki. Karena malam itu kan malam penentuan. Entah jam berapa, Nini Sarwiti menyuruh Jaki berhenti. Lantas menyuruh Jaki menyelam sebanyak 7 kali. Sambil membaca dalam setiap penyelamannya surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah ini kan udah kolaborasi lagi nih
Entah kalian mesti hati-hati kalian nih. Mesti hati-hati. Jangan sampai terkecoh seperti si Jaki. Jadi dia disuruh nyelam ke dalam kolam, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, lantas muncul lagi. Nyelam lagi, baca Al-Ikhlas 3 kali, muncul lagi. Itu sampai 7 kali. Nah, selepas 7 kali melakukan hal itu, tiba-tiba ada aliran energi hangat mengitari sekujur badan Jaki. Lalu ada sesuatu yang seperti meluncur di bawah air lantas menempel di kaki kanannya Jaki. Ketika diraba, itu adalah 7 buah batu yang dilempar Nini Sarwiti. Jadi melesat semua menempel di kaki kanannya Jaki. Jaki yang kebingungan lantas terdiam ketika Nini Sarwiti tertawa terbahak-bahak. Sudah Jang, sudah. Batu-batu itu sudah menempel semua. Kamu sudah lulus, kamu sudah lulus. Si Monica pasti takluk dan bersujud mengemis cinta sama Ujang. Disambung tawa yang begitu menakutkan. Tapi Jaki begitu senang. Lantas dia pun naik ke permukaan, tak henti-hentinya berterima kasih kepada Nini Sarwiti. Semua sudah selesai, Jaki dipersilahkan beristirahat. Nini Sarwiti mengatakan tak ada pantrangan apapun dalam ilmu yang sudah dia wariskan kepada Jaki. Dan besok paginya, si Joni datang karena tahu itu hari terakhir si Jaki. Sebelum pamitan, Jaki pun ngasih sejumlah uang yang cukup besar kepada Nini Sarwiti. Disambut dengan senyuman, Jaki pun lantas pamitan pulang dan berjanji suatu saat nanti akan mengunjungi Nini Sarwiti. Singkat cerita, Jaki pun balik kembali ke Bandung lebih awal. Cuti yang tersisa 6 hari lagi tidak Jaki gunakan. Tapi dia balik ke Bandung tak langsung kerja ataupun menemui Bu Monica. Jaki cuman balik ke kontrakan. Dan tiap malam dia rapalkan tuh ajian jaran goyang ditiup-tiup ke sempaknya Bu Monica. Biar makin ngejar-ngejar nantinya. Biar makin tergila-gila. Dan memang itu terbukti. Pas habis cuti, Jaki sengaja datang pagi-pagi sekali ke rumah Bu Monica. Dan saat itulah ketika bertemu dengan Jaki, Bu Monica pandangannya begitu sayu seperti kekasih yang menahan beribu kerinduan. Lantas lari menerjang ke arah Jaki. Jaki pun menyambut dengan sukacita. Orang kaya bro, walau belum mandi badannya wangi. Gak kayak kita, asem. Jaki tentunya sampai ngendus-ngendus. Wah beda nih, orang kaya mah wangi, pikir si Jaki. Tapi Jaki bersikap seperti orang yang terkejut. Namun, karena Monica yang begitu bersifat manja, akhirnya Jaki pun sudah nggak tahan juga. Pagi itu pula, Jaki dituntun dengan senyum menggoda dari Monica. Si janda tanpa anak, si pemilik sepe sentosa, dituntun dibawa masuk ke rumah mewahnya. Dan di pagi itu pula lah Jaki melepaskan keperjakaannya. Nah, singkat cerita hubungan pun semakin erat. Hanya dalam tempo beberapa bulan, Monica minta Jaki untuk menikahi dirinya. Jaki pun setuju. Namun sebelum melangsungkan pernikahan, Jaki mengajak Monica pulang ke kampungnya Jaki, dikenalkan kepada Watatang dan istrinya selaku ibu dan bapak pengganti Jaki. Namun Jaki nggak ngenalin Monica ke ibu bapak kandungnya. Lawang laki-laki, bu beda sama perempuan mesti diwaliin. Terlebih kan dari kecil udah nggak diurus, nggak dianggap anak. Makanya bodoh amat lah pikiran Jaki. Nah, selepas menikahi Monica, Jaki betul-betul hidup sejahtera. Jaki berada di posisi puncak kejayaan hidupnya.
hidup bergelimang harta, istri cantik, walau hasil melet dibantu nenek Sarwiti. Sampai akhirnya di tahun 2010, di usia Jaki yang ke-35 tahun. Masih muda kan? 35. Nah, di usia Jaki yang ke-35 tahun, 2010 yang lalu, Monica, dia berangkat haji. Cuman Jaki gak ikut waktu itu karena lagi sibuk-sibuknya ngurus proyek. Nah, tanpa Jaki sadari, ketika Monica ibadah haji ke sana dengan rombongan majelis yang sering dia datangi, saat itulah ilmu pelet jaran goyang yang mengikat jiwa dan pikiran Monica lepas. Di Mekah sana, Monica seperti disambar guntur. Kesadarannya kembali, akal sehatnya kembali. Maka sepulangnya hajian dari tanah suci, perasaan, sikap, semuanya berubah 360 derajat. Bahkan datang-datang langsung terlibat pertengkaran dengan Jaki. Sadarlah Jaki, peletnya sudah tak berfungsi. Dibaca pun rapalan mantra jaran goyangnya tak bisa menembus keimanan Monica. Minta tolong Nini Sarwiti, dah mati. Akhirnya apa? Jaki pun diceraikan. Nasibnya sama seperti Hartono. Dan akhirnya semua kemuliaan, semua kekuasaan, semua aset yang Jaki gunakan, fasilitas yang dia nikmati, ditarik semua oleh Monica. Jaki pun pulang kampung. Untung Mang Tatang orang pinter. Tabungan Jaki dulu kan pakai beli kolam, beli tanah, beli sawah, bikin rumah. Jadi nggak sampai jadi gelandangan banget nih Jaki. Namun ajab tetap berlaku. Ada sebab, ada akibat. Akibat dari Jaki yang sudah mempelajari ilmu hitam seperti itu, apa? Rezekinya seret. Ditambah Watatang yang sering sakit-sakitan sudah usia renta. Akhirnya apa? Tanah dijual, kolam dijual, sawah dijual, sampai hanya tersisa rumah saja. Selepas habis semua harta yang dia punya, Watatang meninggal. Istrinya pun sama. Jaki pun jadi sebatang kara. Harta yang dia punya hanya rumah yang dia tinggali saja. Namun untungnya Allah masih menyayangi Jaki. Jaki diberi kesempatan bertobat. Dia pun menikah dengan seorang janda pula, anak seorang guru ngaji di sana. Selepas menikahi istri keduanya ini, walaupun sama-sama janda, dan sampai sekarang udah aki-aki nggak pernah namanya ngerasain perawan, tapi Mang Jaki lebih bersyukur. Karena lewat sang istri yang kedua inilah Jaki dituntun bertobat. Jadi rajin sholat, rajin ngaji. Bahkan sekarang dia ini rajin zikir. Tiap malam Selasa atau di malam Rabu 1 bulan sekali di tempat Akang, dia sering hadir pula mengikuti majelis zikir di tempat ini. Dan Kang Jaki berpesan, ketika kita sedang dalam posisi di atas, jangan pernah lupa kepada sosok yang memberi kesenangan kepada kita. Karena akibatnya nanti seperti apa yang sudah Kang Jaki alami. Hancur lebur jadi abu, tak berharga lagi, didepak, dijauhkan. Tetapi baik kesenangan ataupun penderitaan, itu hakikatnya datang dari sosok yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersabar menerima apa yang Allah tetapkan, tentunya di balik itu semua ada sesuatu yang lebih indah yang sudah
Allah siapkan.